teman-teman, hari ini kami sedang melakukan survei pertanian terpadu di Desa Aibuka, Kecamatan Batu Piang Utara, Lombok Tengah. Kali ini kami berkunjung langsung ke lahan milik Bapak Muhibin, seorang petani yang telah mengembangkan sistem pertanian terpadu secara alami dan berkelanjutan. Saat kami tiba, Bapak Muhibin langsung menyambut dan mengajak kami loh untuk berkeliling ke lahannya. Nah, lahan ini sangat menarik karena terdiri dari banyak komponen yang saling terhubung. Di sini terdapat sekitar 5 kolam ikan, kemudian di atas salah satu kolam ikan ada kandang ayam, lalu ada lahan padi serta berbagai tanaman hortikultura khususnya cabai. Tidak hanya itu, di sekeliling lahan juga terdapat pohon durian, pohon jeruk jeruti, dan pohon alpukat yang ikut menambah keanekaragaman serta pendapatan tambahan bagi keluarga. Semua unsur yang ada di lahan ini membentuk satu sistem pertanian terpadu yang berjalan dan harmonis. Sistem pertanian terpadu di lahan Bapak Muhibin berjalan seperti sebuah siklus yang saling menguntungkan. Kandang ayam yang berada di atas kolam memungkinkan kotoran ayam langsung jatuh ke air dan menjadi pakan tambahan bagi ikan. Air kolam yang sudah kaya akan nutrisi kemudian dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, termasuk cabai, pohon durian, jeruk jeruti, dan alpukat. Nah, air ini berfungsi sebagai pupuk organik cair alami. Sisa-sisa tanaman seperti daun kering, batang sayuran, dan gulma dikumpulkan lalu diolah menjadi kompos. Kompos ini lalu digunakan kembali untuk menyuburkan lahan padi, tanaman hortikultura, dan pohon buah. Dari tanaman, terutama padi dan cabai, dihasilkan panen yang menjadi sumber ekonomi. Sementara limbah tanaman kembali lagi ke lahan sebagai pupuk, sehingga timbullah siklus tertutup yang efisien. Dengan sistem ini, hampir tidak ada lagi limbah yang terbuang dan semuanya kembali digunakan untuk menunjang produktivitas lahan. Berdasarkan wawancara kami dengan Bapak Muhibin, beliau menjelaskan bahwa sistem ini sangat membantu dalam mengurangi biaya dan meningkatkan hasil. Nah, untuk ikan, beliau tidak perlu membeli pakan dalam jumlah yang besar karena kotoran ayam bisa menjadi pakan alami yang cukup efektif. Untuk tanaman, beliau lebih memilih pupuk organik, baik kompos maupun air kolam, sehingga tanah tetap sehat dan tidak rusak. Untuk cabai, selain dijual segar, beliau juga membuat produk cabai organik loh. Nah, produk ini dikemas dengan sederhana dan dijual ke masyarakat yang ingin mengkonsumsi cabai yang lebih aman dan sehat. Beliau juga menyampaikan bahwa limbah kandang dan limbah tanaman saling menguntungkan. Hasilnya, produktivitas meningkat tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pupuk dan pakan. Halo guys, jadi saat ini kita sedang berada di wisata Aibuka, Dapuk Sunset lebih tepatnya, di mana pemandangannya sangat bagus. Kita sedang ditemani oleh petani milenial di wisata Aibuka ini. Coba kenalan dulu Pak, siapa namanya? Oh, nama saya Pak Muhib. Oke, Ya, inilah dari Aibuka. petani milenial kita yang menerapkan sistem pertanian terpadu yang sangat mengikuti zaman lah, kayak gitu. Ikuti zaman Gen Z. Yoi. Ide membuat pupuk organik ini setelah ada peternakan. Jadi limbah itu kita bingung juga, kita mau kemanain. Nah, sehingga limbah ini supaya dia memiliki nilai ekonomisnya juga, makanya kita buat menjadi pupuk organik. Jadi sirkulasinya muter. Terus terkait biayanya Pak, lebih sedikit yang keluar atau lebih banyak? Ya tentu kalau dari segi biaya, yang organik ini lebih sedikit. Lahan pertanian seperti padi kita juga limbahnya kita suplai ke sana. Ikan juga kita pakai ini Pak. Nah, jadi kan walaupun bukan masuk ke kawasan itu, ke pembahasan itu, ikan juga kita pakai produk dari limbah kotoran ayam. Secara langsung ini menerapkan sistem pertanian terpadu kan Pak? Gimana sih dampak lingkungan yang Bapak lihat nih menggunakan sistem terpadu ini? Apakah lingkungan kita tuh lebih
sehat atau lebih gimana gitu Pak? Lebih efisien dan sehat. Ah. Ya. Nah, jadi dari segi biaya lebih efisien, dari segi manfaat lebih sehat. Timbang yang pestisida ini kan kita tidak tahu. Terus selama Bapak berkecimpung di dunia pertanian terpadu ini udah berapa tahun Pak? Udah berapa tahun? Dunia peternakan, Ya. pertanian peternakan, saya berkecimpung mulai di tahun 2014. Terus selama Bapak berkecimpung berarti itu udah hampir 11 tahun ya Pak? Ya. 11 tahun. Iya. Apa sih tantangan yang Bapak hadapi gitu loh, biar mungkin bisa jadi pembelajaran lah buat kami sebagai mahasiswa. Tantangan yang paling utama itu adalah pasar, Pak. Pasar produk kita. Jadi pasar produk kita ini kan, kita ini punya produk, tetapi pasarnya kita sendiri. Yang branding itu masih belum kuat. Yang cowboy semua. Iya. Jadi kepinginnya kami, begitu kami punya produk, ya tentu pasarnya juga ini kan paling tidak supportnya ada di pemerintah. Oh, ini pasar kita di sini. Nah, jadi kami terarah. Berarti lebih ke branding sama pemasarannya itu aja ya, Bapak. Kalau tantangan untuk mengelola sistem yang kompleks ini ada nggak Pak? Kan kebetulan Bapak menerapkan peternakan, perikanan, sama pertanian secara langsung juga kan Pak? Nah, di sini kan orang-orang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi tantangan untuk tenaga kerja, tantangan untuk itu masih bisa kita. Cuma tantangan yang paling berat di kita ini adalah pengolahan lahan dengan sistem yang lebih baik seperti sistem mesin. Kita belum punya yang mesin yang memadai untuk mengolah pertanian itu. Masih dengan cara tradisional dan hanya memakai mesin-mesin sederhana. Kayak yang traktor yang sudah usang, yang sudah lama. Jadi kita maunya kayak saya lihat orang-orang petani-petani kita yang lebih maju, orang-orang yang di luar negeri kita, saya lihat mereka kan tinggal duduk manis bertani. Tinggal main tombol. Setelah selesai melakukan survei dan melihat langsung seluruh komponen pertanian terpadu yang ada di Aibuka, kami kemudian menyusun peta lokasi untuk memperjelas posisi lahan. Pada peta ini, titik hijau menunjukkan lokasi pertanian terpadu yang berada di tengah wilayah Kecamatan Batu Keliang Utara. Di sekelilingnya terlihat desa-desa seperti Setiling, Lantan, Teratak, Mas-Mas, Tanak Bea, Kareng Sedimen, dan Aibri. Peta juga dilengkapi inset flow Lombok sehingga kita bisa melihat posisi Aibuka dalam konteks yang lebih luas. Pada bagian kanan peta, kami menambahkan foto-foto langsung dari lokasi, seperti area kolam ikan, kandang ayam yang berada di atas kolam, serta hamparan-hamparan sawah yang ada di sekitar lahan. Survei ini menunjukkan bahwa pertanian terpadu yang diterapkan oleh Bapak Muhibin tidak hanya ramah lingkungan, tetapi ini juga mampu memberikan keuntungan ekonomi dan menjaga kesehatan tanah. Semua komponen mulai dari ikan, ayam, padi, cabai, hingga pohon buah saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Nah, inilah contoh nyata bagaimana sistem pertanian terpadu dapat diterapkan secara sederhana, namun dapat memberikan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih telah mengikuti survei kami di Aibuka, Batu Keliang Utara. Semoga video-video kami ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi petani-petani lainnya. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.